Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang arti penting gulma. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tegar Arif Prasetyo dengan NIM 48 dan teman-teman saya yang bernama Deslita Lestari NIM 44, Intan Kurniawati NIM 50, Rizky Mandegani NIM 53, Randi Ardana Al-Ghazali dengan NIM 54, Dina Friska Karamina dengan NIM 67, dan Nadine Sadida Ramadhani dengan NIM 69. Next. Arti penting gulma. Gulma mempunyai arti yang sangat penting karena gangguan gulma terhadap tanaman pertanian seringkali sangat serius, sehingga mengakibatkan kerugian dan kemerosotan hasil panen. Dengan kemajuan teknologi tentang pengendalian gulma, kajian dasar tentang gulma dapat diketahui secara lebih rinci dan dapat pula diketahui cara mencegah dan mengatasi kerugian yang disebabkan oleh gulma. Next. Pengertian gulma sendiri adalah tumbuhan yang tumbuh pada areal yang tidak dikehendaki, yakni tumbuh pada areal pertanaman. Sedangkan dalam konteks pengendalian vegetasi gulma, gulma merupakan tumbuhan yang salah tempat, tumbuhan yang mengganggu, dan tumbuhan yang mempunyai nilai negatif. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat diperoleh definisi yaitu, gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di tempat yang tidak dikehendaki oleh manusia, atau tumbuhan yang kegunaannya belum diketahui. Tumbuhan apa saja yang biasa diusahakan manusia dapat dikatakan sebagai gulma jika tumbuhnya tidak dikehendaki. Berikutnya yaitu kerugian yang dapat diakibatkan oleh gulma. Yang pertama, menurunkan kemampuan produksi akibat persaingan antara tanaman utama dengan gulma dalam pengambilan air, unsur hara, dan cahaya. Kedua, mengotori kualitas produksi seperti pengotoran benih oleh biji-bijian gulma. Ketiga, menyebabkan kenaikan ongkos usaha pertanian seperti menambah tenaga dan waktu dalam pengerjaan tanah, penyiangan, dan perbaikan selokan. Keempat, berisiko terhadap senyawa kimiawi beracun yang dikeluarkan oleh beberapa jenis gulma. Pemborosan air akibat penguapan yang lebih cepat dan gulma dapat menghambat aliran. Keenam, gangguan kelancaran pekerjaan petani, gangguan kesehatan manusia, contohnya ada gulma yang tepung sarinya menyebabkan alergi. Terakhir, perantara atau sumber penyakit atau hama pada tanaman. Next. Selanjutnya, ada manfaat gulma. Yang pertama, yaitu melindungi tanah dari erosi. Contoh, Imparata cylindrica. Kedua, menyuburkan tanah. Contohnya, Xenosema pubescens. Ketiga, sebagai inang pengganti predator serangga hama atau patogen. Contohnya, Cytorhinus lividipenis dan Synedrella nudiflora sebagai musuh alami Nila parvata. Keempat, parasitoid serangga hama, contohnya Diadema euceropaga pada Vernonia cinera, musuh alami Plutella xylostella. Kelima, sebagai trap crop, contoh Tripasacum laxum, Latilensis lucy pada teh. Dan terakhir, yaitu sebagai tanaman penghalang, contohnya pada Tagetes patula. Berikutnya yaitu sifat-sifat gulma. Gulma merupakan tumbuhan yang mempunyai sifat dan ciri khas tertentu yang umumnya berbeda dengan tanaman budidaya. Sifat-sifat gulma yaitu pertama, gulma mudah tumbuh pada setiap tempat atau daerah yang berbeda-beda.
mulai dari tempat yang miskin nutrisi sampai kaya nutrisi. Kedua, gulma dapat bertahan hidup dan tumbuh pada daerah kering sampai daerah yang lembab. 3. Kemampuan gulma untuk mengadakan regenerasi atau perkembangbiakan gulma yang hidupnya menahun dapat pula menyebar luas dengan perkembangbiakan vegetatif di samping generatif. Keempat, gulma juga dapat menghasilkan biji dalam jumlah yang sangat banyak. Inilah yang memungkinkan gulma cepat berkembang biak. Klasifikasi gulma. Terdapat beberapa dasar yang digunakan untuk mengklasifikasikan gulma, antara lain berdasarkan siklus hidup, 2 berdasarkan morfologi, 3 berdasarkan habitatnya, dan yang keempat berdasarkan tempat tumbuh. Berdasarkan siklus hidup, gulma digolongkan menjadi 3. Yang pertama, gulma semusim atau setahun, annual weeds. Tumbuhan ini menyelesaikan daur hidupnya dari biji atau perbanyakan generatif, tumbuh sampai mati selama semusim atau tidak lebih dari setahun. Contohnya yaitu Amaranthus spinosus, Cyperus compressus, dan Eleusin indica. Kedua, gulma dwi musim atau biannual weeds. Tumbuhan ini menyelesaikan daur hidupnya selama antara 1 sampai 2 tahun. Contohnya yaitu Cyperus difformis, Typhonium trilobarum, dan Tarasaccum sp. Kemudian ketiga, gulma tahunan atau perennial weeds. Tumbuhan ini menyelesaikan daur hidupnya selama lebih dari 2 tahun. Contohnya yaitu Iperata cylindrica, Eupatorium odorantum, dan Cyperus rotundus. Kemudian berdasarkan morfologi, gulma terbagi atas 3 jenis, yaitu gulma rumputan atau dioecious, contohnya yaitu Imperata cylindrica. Kemudian ada gulma teki-tekian atau sets, contohnya yaitu Cyperus rotundus dan Cyperus ihria. Yang terakhir yaitu gulma berdaun lebar atau broadleaves, contohnya yaitu bayam duri, jengger ayam, dan kayu apu. Next. Terdapat beberapa perbedaan antara rumputan, tekian, dan daun lebar. Perbedaan antara rumputan dan tekian terdapat pada batang, yaitu pada rumputan batang pipih, bulat, berlubang. Sedangkan pada tekian yaitu batang pipih, segitiga, dan masif. Letak daun pada rumputan, daun berselang-seling, sedangkan pada tekian, daun berjejal pada pangkal. Kemudian, pada bunga terletak pada rumputan terletak pada bulir, sedangkan pada tekian terletak pada anak bulir. Kemudian, pelepah daun pada rumputan ada, sedangkan pada tekian tidak selalu ada pelepah daun. Pada perbedaan rumputan dan tekian dengan daun lebar yaitu terdapat pada titik tumbuh, akar, daun, tangkai daun, dan biji. Next. Berdasarkan habitatnya, gulma dibagi menjadi 3. Yang pertama, gulma darat. Gulma darat tumbuh pada habitat tanah atau di darat dan tidak tahan dengan genangan air. Contohnya, Asonopus compressus, Generatum conizoides, dan Cyperus rhodontus. Yang kedua, gulma air. Sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air dan umumnya mati jika ada kekeringan. Gulma air dapat dibagi lagi menjadi golongan tumbuh mengapung, tenggelam, sebagian mengapung, dan sebagian tenggelam. Contohnya yaitu Pistia stratiotes, Monocaria vaginalis, dan Ceratophyllum demersum. Yang ketiga yaitu gulma yang tumbuh menumpang pada tanaman lain. Gulma menumpang pada tanaman lain bersifat epifit dan parasit. Epifit berarti bahwa gulma yang hidupnya menumpang tetapi tidak mengambil makanan dari tanaman yang ditumpanginya, sehingga tidak merugikan tanaman yang ditumpanginya. Contohnya gulma Dahvalia sp. Sedangkan gulma parasit yaitu gulma yang hidupnya menumpang pada tanaman lainnya dan mengambil makanan dari tanaman yang ditumpanginya, sehingga merugikan tanaman yang ditumpanginya. Contohnya tumbuhan tali putri. Next. Berdasarkan tempat tumbuhnya, gulma dibedakan menjadi 4. Yang pertama, terdapat pada sawah, terdapat pada tanah kering, terdapat pada tanah perkebunan besar, dan terdapat di rawa atau waduk. Next. Teknik pengendalian gulma. Teknik pengendalian gulma dibagi menjadi 4,
yaitu preventif, fisik, biologis, dan kimiawi. Next. Teknik pengendalian gulma yang pertama yaitu dengan cara preventif atau pencegahan. Cara preventif yang pertama yaitu dengan membersihkan bibit-bibit pertanaman dari kontaminasi biji-biji gulma. Yang kedua, pencegahan pemakaian pupuk kandang yang belum matang. Yang ketiga, pencegahan pengangkutan jarak jauh jerami dan rumput-rumput makanan ternak. Yang keempat, pemberantasan gulma di sisi-sisi sungai dan saluran-saluran pengairan. Yang kelima, pembersihan ternak yang akan diangkut. Yang keenam, pencegahan pengangkutan tanaman berikut tanahnya dan lain sebagainya. Cara yang kedua yaitu pengendalian gulma secara fisik. Pengendalian gulma secara fisik yang pertama dengan cara pengolahan tanah. Pengolahan tanah menggunakan alat-alat seperti cangkul, garu, bajak, traktor yang berfungsi untuk memberantas gulma. Cara yang kedua yaitu dengan pembabatan atau pemangkasan. Pembabatan sebaiknya dilakukan pada waktu gulma menjelang berbunga atau pada waktu daunnya sedang tumbuh dengan hebat. Cara yang ketiga yaitu dengan penggenangan. Penggenangan efektif untuk memberantas gulma dengan menggenangi sedalam 15-25 cm selama 3-8 minggu. Cara yang keempat yaitu dengan pembakaran. Suhu kritis yang menyebabkan kematian pada kebanyakan sel adalah 45-55 derajat Celcius. Cara yang kelima yaitu dengan cara mulsa atau penutup seresah. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mulsa antara lain yaitu jerami, pupuk hijau, sekam, serbuk gergaji, kertas, dan plastik. Next. Cara selanjutnya yaitu pengendalian gulma secara biologis. Pengendalian gulma secara biologis atau hayati yaitu dengan menggunakan organisme lain seperti insekta, fungi, bakteri, dan lain sebagainya. Lalu ada pengendalian gulma secara kimiawi. Pengendalian gulma secara kimiawi adalah pengendalian gulma dengan menggunakan herbisida, yaitu senyawa kimia yang digunakan untuk menekan atau mematikan gulma. Keuntungan dari pengendalian gulma secara kimiawi yaitu cepat dan efektif, terutama untuk areal yang luas. Namun, sifat negatifnya atau dampak negatifnya yaitu bahaya keracunan tanaman dan mempunyai efek residu terhadap pencemaran lingkungan, sehingga pengendalian gulma secara kimiawi ini digunakan apabila pengendalian-pengendalian lain tidak bisa digunakan lagi. Next. Kesimpulan, pertama, gulma adalah tumbuhan yang tumbuhnya tidak dikehendaki dan cenderung mengganggu tanaman budidaya. Kerugian utama yang ditimbulkan gulma yaitu persaingan dalam hal pengambilan air, unsur hara, dan cahaya. Manfaat yang diberikan gulma antara lain mencegah erosi dan dapat menyuburkan tanah. Sifat dari gulma yaitu dapat menghasilkan biji dalam jumlah banyak, mudah tumbuh di berbagai daerah, dan dapat bertahan hidup di berbagai kondisi. Cara klasifikasi gulma yakni berdasarkan siklus hidup, morfologi, habitat, dan tempat tumbuh. Cara pengendalian gulma antara lain dengan cara preventif, fisik, biologis, dan kimiawi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.